Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabar kalian? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Lia Wahyuni Ilyas, guru di SDN 16 Parepare. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bangun ruang limas. Namun sebelum itu, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu telah beritahukan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang bangun ruang limas. Namun sebelum itu, Ibu ingin membahas materi sebelumnya tentang bangun datar. Nah, Ibu ingin bertanya, bangun datar itu apa sih? Ya, jadi bangun datar adalah suatu bangun geometri yang berbentuk datar. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih contoh bangun datar itu? Ya, ada persegi panjang, ada segi empat, ada segitiga, ada lingkaran, ada jajar genjang, dan masih banyak lagi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Kalau tadi kita membahas tentang bangun datar, sekarang Ibu ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang? Ya, bangun ruang adalah suatu bangun geometri yang memiliki ruang di dalamnya. Contohnya apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, seperti pelajaran kita pada pekan lalu, bangun ruang itu contohnya ada balok, ada kubus, ada lingkaran, ada apa lagi? Ada kerucut dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus tentang bangun ruang limas. Bangun ruang limas adalah salah satu bangun ruang yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Contohnya, pernahkah kalian memerhatikan orang tua kita, baik itu ayah, paman, maupun kakek, ketika membangun rumah, atapnya akan berbentuk seperti apa? Ya, atapnya akan berbentuk seperti bangun ruang limas. Contoh lainnya lagi yang membuktikan bahwa bangun ruang limas itu bermanfaat di dalam kehidupan kita. Pernahkah kalian memerhatikan tower atau menara-menara yang dibangun oleh perusahaan untuk menyebarkan sinyal ke gawai kita? Menara tersebut akan dibangun dengan berbentuk bangun ruang limas pula. Nah, ketika menara ini akan berdiri tegak, disinilah sinyal akan disebarkan melalui menara tersebut ke gawai kita masing-masing. Nah, contoh yang lainnya lagi, pernahkah kalian memerhatikan piramida yang terdapat di Mesir? Ya, piramida ini merupakan salah satu keajaiban dunia. Nah, piramida itu sendiri berbentuk apa, anak-anak? Ya, tepat sekali. Piramida itu berbentuk limas pula. Jadi, sebenarnya limas itu adalah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping yang berbentuk segitiga dan memiliki titik puncak di atasnya. Nah, limas sendiri itu dibagi menjadi 4. Ada yang tahu apa saja? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun geometri yang membentuk ruang sehingga memiliki volume.
Apa saja sih contoh dari bangun ruang? Adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan? Ya, contoh dari bangun ruang, Ibu perlihatkan pada layar. Ada balok, ada kubus, ada kerucut, ada tabung, ada bola, ada limas. Nah, ini limas segi 4 dan ini limas segi 3. Sekarang anak-anakku sudah paham ya tentang bangun datar dan bangun ruang. Sekarang kita membahas tentang limas. Nah, ini merupakan contoh dari bangun limas segi 4. Nah, apa sih yang dimaksud dengan limas? Jadi, limas itu adalah suatu bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping yang berbentuk segitiga dan memiliki titik puncak. Kemudian, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, limas sendiri merupakan benda ruang yang memiliki alas berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Dan terdapat bidang di sisinya yang berbentuk segitiga dengan titik puncak yang berhimpitan. Nah, sekarang kita beralih ke unsur-unsur limas. Apa saja sih unsur-unsur limas itu? Jadi, unsur limas terdiri dari 3. Pertama adalah titik sudut. Yang kedua adalah rusuk. Dan yang ketiga adalah bidang sisi. Nah, di sini perlu diingat karena limas terdiri dari bermacam bentuk bangun ruang. Setiap bentuk limas memiliki jumlah unsur-unsur yang berbeda-beda yang menyesuaikan dengan bentuk bangun ruang limas itu sendiri. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan. Di sini terdapat berbagai macam jajanan yang mungkin biasa Ananda beli. Nah, di sini salah satunya ada permen coklat dan di sini ada biskuit. Ingat, ini permen coklat dan biskuitnya berbentuk apa? Ya, berbentuk bangun ruang limas. Nah, di sini Ibu memiliki cerita. Mari kita membaca bersama-sama. Siti membagikan coklat kepada teman-temannya. Coklat tersebut berbentuk limas. Limas merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut.
Masih ingatkah kamu dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada limas? Nah, mari kita ke materi selanjutnya. Yang pertama adalah rusuk. Jadi, rusuk merupakan pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Banyaknya rusuk suatu bangun ruang sama dengan hasil jumlah banyaknya titik sudut atau TS dan sisi yang bersimbolkan S kemudian dikurangi 2. Kemudian bidang sisi. Jadi bidang sisi merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut merupakan suatu titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Untuk lebih jelasnya, mari kita Nah, ini merupakan limas segi 4 yang ditunjuk oleh panah merupakan sisinya. Kemudian garis yang membentang ini dinamakan rusuk. Kemudian titik sudut. Nah, di setiap sudut ini kita namakan titik sudut. Bangun ruang limas segitiga. Nah, dapatkah Ananda menunjukkan manakah yang dimaksud dengan sisi dari limas ini? Kemudian, manakah rusuknya? Yang terakhir, di manakah titik sudutnya? Ya, tepat sekali. Pada sisinya ada dan rusuknya ialah garis-garis ini. Kemudian titik sudutnya. Nah, ini yang berada di sudut dinamakan titik sudut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis limas. Yang pertama adalah limas segitiga. Gambar dari limas segitiga. Limas segitiga itu adalah limas yang mempunyai alas yang berbentuk segitiga. Baik alasnya berbentuk segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, maupun segitiga sama kaki. Nah, mari kita melihat jumlah rusuknya. Jadi, limas segitiga ini memiliki 6 buah rusuk. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian limas segitiga mempunyai 4 buah sisi, yaitu 3 sisi tegak dan 1 buah sisi alas. Jadi kita hitung ini sisi yang pertama, sisi kedua, kemudian sisi
bagian alasnya. Kemudian 5 segitiga memiliki 4 buah titik sudut. Jadi 3 titik sudut itu terdapat pada bagian alas, kemudian 1 titik sudutnya berada di titik puncak. Coba kita hitung, pada bagian alasnya ada berapa sih titik sudutnya? 1, 2, 3, dan titik puncaknya ada. Jadi jumlah titik sudutnya ada 4. Kemudian yang kedua, 5 segi 4. Nah, berikut adalah gambar dari 5 segi 4. 5 segi 4 itu adalah limas yang mempunyai alas yang berbentuk segi 4. Baik itu berupa persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, persegi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita menentukan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, 5 segi 4 ini memiliki 8 buah jumlah rusuk. Kemudian mempunyai 5 buah sisi, yaitu 4 sisi tegaknya dan 1 buah sisi alasnya. Kemudian 5 segi 4 memiliki 5 buah titik sudut. 4 buah titik sudut itu terdapat pada bagian alas, kemudian 1 titik sudutnya berada di titik puncaknya. Selanjutnya 5 segi 5. 5 segi 5 itu adalah bangun ruang limas yang memiliki alas yang bentuknya segi 5, baik itu segi 5 sembarang maupun segi 5 beraturan. Nah, berikut ini adalah contoh dari 5 segi 5. Sekarang mari kita menentukan jumlah rusuk, sisi, maupun titik sudutnya. Ada yang bisa menyebutkan berapa sih jumlah rusuk dari 5 segi 5 ini? Ya, tepat. Dia memiliki 12 buah jumlah rusuk. Kemudian mempunyai 7 buah sisi, yaitu 6 sisi tegak dan 1 buah sisi alas. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, dan alasnya 1. Kemudian memiliki 7 buah titik sudut. 6 buah titik sudut itu terdapat pada bagian alas, kemudian 1 titik sudutnya berada di titik puncak. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya 5 segi 6. 5 segi 6 itu merupakan limas yang mempunyai alas yang berbentuk segi 6, baik itu segi 6 sembarang maupun segi 6 beraturan. Berikut contoh dari 5 segi 6. Nah, sekarang 5 segi 6 memiliki 10 buah jumlah rusuk. Kemudian mempunyai 6 buah sisi, yaitu 5 sisi tegak dan 1 buah sisi alas. Kemudian memiliki 6 buah titik sudut. 5 titik sudut itu terdapat pada bagian alas,
dan satu titik sudutnya berada di titik puncak. Nah, itulah tadi materi kita mengenai bangun ruang limas. Adakah di antara Anandaku semua yang bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang limas itu? Ya, bangun ruang limas adalah bangun ruang yang memiliki alas yang berbentuk segitiga, segi empat, segi lima, dan lain sebagainya, yang memiliki sisi miring yang berbentuk segitiga dan memiliki titik puncak pada atasnya yang saling berhimpitan. Bagaimana? Mudah bukan? Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Kemudian jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan tetap menjaga jarak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.